Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri, yang kelompok kita beranggotakan Mbak Laila Nur Azizah dengan NPM 1901010226, kemudian Mbak Ayudhya Widyasani dengan NPM 1901010018, kemudian ada Mas Febri Aris Prasetyo dengan NPM 1901010128, kemudian Mas Septi Wibowo dengan NPM 1901010201, kemudian saya sendiri Ajunur Cahya Utama dengan NPM 21010108. Kemudian kita akan membahas tentang inovasi dan manajemen inovasi. Yang pertama, pengertian. Pengertian di sini inovasi selalu didengungkan untuk menginspirasi para karyawan dan profesional untuk berkreasi serta menghasilkan nilai tambah ekonomis, baik dari sisi produk atau jasa, proses, hingga sistem manajemen. Kemudian, pada intinya, inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan atau invention, dan kegiatan inovasi merupakan penciptaan nilai yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam menciptakan nilai tersebut, inovasi harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambah kesejahteraan yang dipresentasikan pada layak jual atau diterima pasar, atau tidaknya produk atau jasa inovatif tersebut. Dengan demikian, inovasi berhubungan erat dengan kemampuan untuk memahami atau need, kebutuhan maupun atau want, kemudian keinginan konsumen. Manajemen inovasi. Manajemen inovasi merupakan proses pengelolaan inovasi di suatu perusahaan agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan bagi perusahaan. Manajemen inovasi diperlukan karena untuk mengakui bahwa ide-ide segar bahwa harus terus mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat, beragam, dan dinamis tersebut. Disinilah manajemen inovasi itu harus berperan penting. Kemudian, tujuan dari inovasi adalah selain bertujuan untuk mengurangi biaya produksi semata, inovasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, merancang produk yang lebih baik, kemudian mengusahakan daur hidup produk yang lebih panjang dan merespon kebutuhan serta tuntutan pelanggan. Inovasi juga dilakukan untuk mengembangkan model organisasi yang baru hingga teknik pemasaran baru sebagai aspek di luar sekadar produk. Kemudian perusahaan modern perlu untuk mengelola inovasi agar mampu meningkatkan daya saingnya secara terukur untuk target pasar mereka. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada ciri-ciri dari inovasi. Ciri-ciri tersebut ada 4. Yang pertama, memiliki kekhasan atau khusus, yang artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan. Artinya, suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Yang ketiga, program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana. Artinya bahwa suatu inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa, namun dipersiapkan secara matang dengan program yang jelas dan direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, inovasi yang digulirkan memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
Selanjutnya, ada sifat perubahan dalam inovasi, yaitu ada 6. Yang pertama, penggantian atau substitution. Misalnya, inovasi dalam penggantian jenis sekolah, penggantian bentuk perabotan seperti alat-alat atau sistem ujian yang lama diganti dengan yang baru. Yang kedua, perubahan atau alternation. Misalnya, mengubah tugas guru yang tadinya hanya bertugas mengajar, ditambah dengan tugas menjadi guru pembimbing dan penyuluhan, atau mengubah kurikulum sekolah yang semula bercorak teoritis akademis menjadi kurikulum dan mata pelajaran yang berorientasi bernuansa keterampilan yang praktis. Yang ketiga, ada penambahan atau addition, yang misalnya adanya pengenalan cara penyusunan dan analisis item tes objektif di kalangan guru sekolah dengan tidak mengganti atau mengubah cara-cara penilaian yang sudah ada. Yang keempat, yaitu penyusunan kembali atau restructuring. Misalnya, upaya menyusun kembali susunan peralatan dan menyusun kembali komposisi serta ukuran dan daya tampung kelas. Yang kelima, ada penghapusan atau elimination. Misalnya, upaya penghapusan mata pelajaran tertentu seperti mata pelajaran menulis halus atau menghapus kebiasaan untuk senantiasa berpakaian seragam. Dan yang terakhir, atau yang keenam, ada penguatan atau reinforcement. Misalnya, upaya peningkatan atau pemantapan kemampuan tenaga dan fasilitas, sehingga berfungsi secara optimal dalam permudahan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dimensi yang mendasari pengelolaan inovasi. Ada 2. Yang pertama, kreativitas. Kemampuan untuk mengembangkan ide baru yang terdiri dari berbagai aspek-aspek seperti keahlian, kemampuan berpikir fleksibel, imajinatif, dan juga motivasi internal. Yang kedua, pengambilan risiko. Kemampuan untuk mendorong ide baru, memilih strategi dengan risiko terukur, menghadapi rintangan yang ada sehingga pengambilan risiko merupakan cara mewujudkan ide yang kreatif menjadi realistis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mendorong inovasi. Yang pertama, efisiensi. Merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien bisa dicapai dengan perbaikan proses, sehingga produk atau jasa menjadi lebih murah, lebih cepat, dan mendukung tingkat produktivitas. Yang kedua, efektivitas. Merupakan perbandingan outcome hasil akhir yang ingin dicapai dengan output. Semakin besar kontribusi output terhadap outcome mengindikasikan semakin efektif struktur organisasi dan tepat sasaran program yang dirancang dan diimplementasikan. Yang ketiga, need and want, yaitu suatu perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif jika dapat menciptakan nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lain dalam industrinya. Yang keempat yaitu tingkat kreativitas, merupakan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali baru atau kombinasi dari karya-karya yang telah ada sebelumnya menjadi suatu karya baru yang dilakukan melalui interaksi dengan lingkungannya untuk menghadapi permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya melalui cara-cara berpikir divergen. Pola berpikir divergen dikarakteristik dengan kemampuannya memberikan pilihan ide atau solusi. Next, Mas. Yang selanjutnya yaitu komponen pembentuk inovasi. Teknologi yang kita nikmati saat ini merupakan dampak dan peran dari perkembangan sains. Contohnya yaitu dari kendaraan bermotor listrik, inovasi dari ITS yang diberi nama GESITS atau Garansindo Electric Scooter ITS. Teknologi di motor ini tidak akan ada tanpa didahului oleh riset dan pengembangan sains yang melandasinya. Dengan demikian, ada
keterkaitan erat dan saling berhubungan antara sains, teknologi, manajemen, dan entrepreneurship sebagai proses serta inovasi sebagai outcome-nya. Yang selanjutnya, cara manajemen inovasi. Yang pertama, Knowledge Management System atau KMS. Knowledge sebagai corporate berperan penting dalam sebuah kesuksesan pelaksanaan inovasi dan perlu adanya manajemen, termasuk dalam kerangka pengayaan kualitas pengetahuan inovasi. Knowledge management merupakan suatu proses terformat dan terarah dalam mencerna informasi yang telah dimiliki suatu perusahaan, mencari apa yang dibutuhkan oleh masing-masing individu di dalam perusahaan tersebut untuk memfasilitasi agar mudah diakses serta selalu tersedia di bila mana dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai KMS, Knowledge Management System. Dengan adanya dua jenis yaitu explicit dan tacit knowledge, maka diperlukan knowledge manajemen untuk mengatur pendokumentasian pengetahuan tersebut sehingga dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Hal ini yang menjadikan knowledge management system atau KMS diperlukan informasi berbasis pengetahuan yang mendukung penciptaan, pengaturan, dan penyebaran dari pengetahuan bisnis kepada karyawannya serta manajer dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada lomba inovasi. Peran masyarakat dan pemerintah menciptakan inovasi. Ketertinggalan inovasi yang sedang kita hadapi saat ini membuat kita harus menemukan solusi dalam mengupayakan revitalisasi sistem inovasi nasional. Yang kedua, lomba inovasi menciptakan masyarakat yang kreatif. Idealnya, lomba dapat memicu sebuah kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, penerapan sistem manajemen inovasi. Yang pertama, perusahaan. Yakni seiring dengan transformasi korporasi Semen Indonesia Group, inovasi yang diterapkan perusahaan terdiri atas dua kategori, yaitu incremental innovation dan breakout innovation. Incremental innovation adalah salah satu usaha atau kegiatan untuk menemukan dan mengeliminasi penyebab utama suatu perusahaan, serta memastikan tidak terulangnya permasalahan tersebut. Yang kedua, masyarakat. Penerapan sistem manajemen inovasi di masyarakat, contohnya pada bank sampah. Di berbagai kota dan daerah, sistem bank sampah di masyarakat terlebih dulu menjadi nasabah atau bank induk sampah. Yang disetorkan ke bank sampah akan ditakar nilainya. Masyarakat bisa langsung mengambil uang tunai dari hasil penyetoran sampah atau uang hasil penjualan sampah dan ditabung ke bank sampah. Yang ketiga, pemerintah. Contohnya, Lalu Lintas Mabes Polri meluncurkan program aplikasi tilang elektronik atau e-tilang. Penerapan sistem e-tilang akan berlaku secara nasional. E-tilang ini merupakan inovasi baru dari kepolisian yang bekerja sama dengan beberapa stakeholder lainnya. Sistem tilang elektronik yang disosialisasikan Korps Lalu Lintas Polri awalnya adalah gagasan Polres Kediri. Skema tersebut dianggap inovasi yang bisa diterapkan secara nasional. Yang keempat, perguruan tinggi. Tentunya untuk dapat mencapai target-target Tridharma Pendidikan Tinggi
yang sangat menantang diperlukan inovasi atau terobosan dari semua aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Pusat Unggulan Iptek atau PUI dan Sains Teknopark atau STP merupakan suatu bentuk penerapan secara manajemen inovasi, salah satu di perguruan tinggi. STP memerlukan suplai penelitian inovatif agar dapat dikembangkan menjadi bisnis. Tanpa adanya penelitian inovatif yang siap dilahirkan, mustahil STP dapat berkembang. Penyuplai input ini adalah lembaga-lembaga penelitian yang sudah maju, yang disebut sebagai Pusat Unggulan Iptek atau PUI. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Febri. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang kebijakan Kemenristek Dikti terkait inovasi. Program Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek pada periode 2010 sampai 2014 adalah meningkatkan sistem inovasi nasional atau SINAS. Pembangunan Iptek diarahkan untuk meningkatkan unsur-unsur SINAS yaitu kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek, yakni relevansi dan produktivitas Iptek serta pendayagunaan Iptek. Adapun arah kebijakan dan strategi Kemenristek Dikti yaitu 1. Meningkatkan tenaga terdidik dan terampil serta berpendidikan tinggi. Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan litbang. Ketiga, meningkatkan sumber daya dan litbang dan pendidikan tinggi yang berkualitas. Keempat, meningkatkan produktivitas penelitian dan pengembangan. Kelima, meningkatkan inovasi bangsa. Dari penjelasan dari arah dan tujuan Kemenristek Dikti di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa dampak dari adanya inovasi yaitu satu pertumbuhan ekonomi suatu negara di mana untuk mewujudkan impact dari adanya inovasi yaitu diperlakukan arah kebijakan dan strategi dalam penerapannya. Karena peningkatan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan kemampuan Iptek dan inovasi, serta peningkatan kontribusi Iptek untuk mendukung peningkatan daya saing nasional merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, kebijakan mikro perusahaan. Dampak dari inovasi yang dilakukan perusahaan yakni pertumbuhan bisnisnya yang signifikan mempengaruhi pendapatan. Sifat eksponensial atau yang disebut pertumbuhan increasing return. Sebagai contoh yaitu increasing return pada ICT Apple yang menunjukkan pola increasing return dan doubling time atau pangkat perpungannya yang lebih baik. Yaitu apabila sistem tidak mampu menghasilkan bisnis pertumbuhan eksponensial, maka semakin lama atau N rata-rata per tahun makin besar. Pertumbuhan atau plus profitnya akan didulasi atau dilumat oleh pertumbuhan suku bunga modal kerja. Dari bab inovasi dan sistem manajemen inovasi dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru atau unik yang berbeda dengan yang sudah ada. Inovatif juga merupakan sikap penting bagi yang hendaknya dimiliki oleh seorang wirausahawan. Manajemen inovasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan dan menguasai persaingan. Seorang wirausaha memerlukan manajemen inovasi untuk mengatur ide-ide hasil kreativitas dan inovasi yang mungkin dapat menjadi sangat banyak. Dan keberadaan ide-ide tersebut harus diatur, disusun secara sistematis agar sesuai dengan perkembangan usaha melalui sistem yang terstruktur, sistematis, efisien, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata
Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.